Assalamualaikum dan selamat siang semuanya. Dengan saya Faruk Fahrul. Kali ini adalah tips ataupun cara merawat aglonema agar tumbuh subur dan cepat beranak banyak ya. Seperti yang teman-teman lihat di dalam video ini. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman saya yang masih pemula yang ingin merawat aglonema ataupun ingin menanam aglonema di rumah supaya dia pertumbuhannya subur ya, anakannya juga banyak, daunnya juga segar-segar teman. Nah, jadi sebenarnya untuk merawat aglonema itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan teman-teman. Nah, jadi segala sesuatunya sebenarnya dimulai dari media tanam. Nah, di sini media tanam yang kita gunakan adalah seperti ini teman-teman ya. Ini mengandung tanah sekitar 40% ya. Dan 60%-nya lagi itu saya campur-campur teman-teman, terdiri dari sekam padi dan arang sekam padi juga. Buat teman-teman yang kesulitan untuk mendapatkan sekam padi, teman-teman boleh juga menggunakan arang sekam ya, yang kita campurkan dengan media tanam tanah teman-teman. Kalau ingin menggunakan tanah, sebaiknya teman-teman pilih tanah yang berwarna hitam ya, baik itu diambil di kebun ataupun di pekarangan rumah teman-teman. Memang di tempat lain ada juga yang tidak menggunakan media tanam tanah teman-teman ya, tetapi itu boleh juga ya, tumbuh subur juga. Cuman itu sangat berpengaruh dari cara kita melakukan perawatan teman-teman. Nah, ini seperti ini media tanam kita ya. Ini udah tak disiram sebenarnya ya. Jadi dia sudah kering kerontang seperti ini. Namun walaupun udah kering ini tetap masih gembur teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi media tanam seperti inilah yang diinginkan oleh aglonema kita sebenarnya ya. Kenapa saya lebih suka menggunakan media tanam dengan campuran tanah teman-teman? Karena kalau kita menggunakan media tanam campuran tanah seperti ini ya, ini untuk merawat aglonema ini tidak sulit teman-teman ya. Ini sangat mudah sekali. Jadi kita ataupun teman-teman ya, walaupun itu masih pemula, kalian tidak memerlukan keahlian yang khusus di bidang aglonema. Tapi caranya adalah ini menurut pengalaman saya aja ya. Dan banyak teman-teman yang udah mengikuti dan berhasil. Jadi silakan gunakan media tanam tanah itu 40% sampai 50%. Kemudian untuk penyiraman ya, yang biasa kita lakukan adalah dengan bekas air hujan beras teman-teman. Dan tips selanjutnya, kalau ingin menggunakan bekas air hujan beras seperti ini untuk aglonema ya, jangan disiram di bagian daun teman-teman. Nah, misalnya seperti ini teman-teman menyiram itu jangan ya. Jadi kita hanya boleh nyiram di bagian media tanam aja. Kalaupun ketika teman-teman melakukan penyiraman dengan bekas air hujan beras seperti ini terkena di bagian daun, maka setelah itu kita harus membersihkan dengan air biasa. Boleh dispray ataupun boleh dituangkan sedikit air ke bagian daun ya dengan air biasa, supaya tidak lengket ya air hujan berasnya di bagian daun aglonema. Dan tips yang satunya lagi, jika teman-teman ingin menggunakan bekas air hujan beras ya, ini boleh dilakukan atau setiap hari boleh sebenarnya ya. Cuman buat teman-teman yang masih pemula itu sebaiknya seminggu sekali itu udah cukup ya. Dan air hujan berasnya ini jangan terlalu kental teman, jadi diencerkan ya. Kemudian siap kita tuangkan ke media tanam seperti ini. Nah, kemudian biasanya kalau yang bilang ada timbul masalah ya, misalnya dikerumuni semut. Jadi tipsnya, air hujan beras itu disaring dulu teman-teman ya. Jadi yang kita siram itu murni air hujan beras, jadi tidak ikut ampas ataupun beras ya yang kecil-kecil di dalam air hujan beras ya, itu akan tumpah ke media tanam. Jadi hal itu akan menyebabkan semut datang. Kemudian yang selanjutnya adalah
Untuk aglonema yang terlalu rimbun seperti ini ya, jadi anakannya ini banyak sekali. Jadi walaupun sekarang kita tidak melihat adanya kutu putih ya ataupun hama lainnya, maka kita tetap harus melakukan penyemprotan teman-teman. Jadi kalau yang kita gunakan di sini dua macam itu masih bagus untuk aglonema ya. Bisa ada teman gunakan Virtaco ya, itu untuk binatang yang nampak oleh mata kita ya, seperti ulat ya, dan binatang kecil-kecil yang bersarang di bagian daun termasuk kutu putih. Kemudian satu lagi yang biasa kita gunakan adalah obat fungisida, itu Nativo teman-teman ya. Jadi disemprotkan aja merata ke bagian daun dan juga di bawah daun teman-teman. Dan tips yang selanjutnya dari saya, sebaiknya silakan sentuh tulisan subscribe agar Anda mendapatkan semua info gratis dari Farul. Dan tak lupa saya mengucapkan ribuan terima kasih buat sudah berkunjung, semoga bermanfaat.